Saudara-saudara semuanya, selamat datang di ibadah YMC pada hari Minggu ini. Saya minta yang masih ada di luar untuk kita bisa masuk ke dalam. Dan saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau menyembah Dia. Kita mengucap syukur atas segala kebaikannya, pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak pernah sekalipun Tuhan Engkau meninggalkan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, we can be sure Lord Jesus that we can trust you, that we can put our hopes in you Lord. Thank you Lord Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Haleluya. Kau hadir dalam hidupku. Kini
Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, mari kita sembah Dia. Menyembahmu Tuhan. We worship you, Jesus. We worship you, the mighty God. We worship you. We worship you. We worship you, Jesus. Hallelujah. We worship you. We honor you. We honor you, Lord. Hallelujah. 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 Come on, church. Mari kita sembah Dia. For there is power. There is power. There is power when we call upon His name. There is power in His name, oh Jesus. Come on, church. He's a living God. He's a mighty God. He's a mighty God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 We worship you, Lord. We bless your name. We bless your name, Jesus. Your name is above all names. Your name is above all names. Your name is above all names. Come on, church. Come on, church. Call upon His name. Call upon His name. For His name is above all names. Oh, call upon His name. Oh, call upon His name. Oh, call upon His name. Oh, His name is wonderful. His name is powerful. His name is mighty. Oh, call upon His name, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. We love you, Lord. We love you, Lord. Come on, church. We love you, Lord. We love you,
Lord Jesus. Let's sing this song again. Segala pujian syukur. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi angkat tangan kita, haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, berikan sorak-sorai, haleluya, haleluya, yes Jesus. Oh, haleluya, Lord Jesus, glory, glory to you, Lord, glory, glory to you, Lord, glory, glory to you, Jesus. Yes, Lord, we bless your name this morning, Lord, for your name is above all names, your name is power, Lord. As we're praising you, as we're worshiping you, Lord, we believe, Lord Jesus, that your Holy Spirit will touch every single of us, Lord, whatever is our need, whether it's healing or restoration, Lord, that you will touch every single of us this morning, Lord, because you are mighty God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. We are so grateful, Lord. We are so thankful, Lord Jesus. Once again, thank you, Lord Jesus, for everything you've done, Lord. We want to honor you. We want to bless your name. And we want to shout for your name, Lord. Everyone who believes says, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Good morning, church. Lebih semangat. Hallelujah. Berikan salam kanan kiri. Katakan, our God is great. Our God is mighty. Hallelujah. Dan bayangkan besaranmu dan banding kekuatanmu, Tuhan, kau ajaib bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan, ku rencanakan
berkemenanganku layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mengabadiku. Segenap jiwa dan pengharapan kan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau ajar bagiku. Haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajar Kau Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia. One more time, come on church. Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Yes Jesus. Haleluya. Come on church. Bernyanyi lebih semangat lagi. Amin. Haleluya. Forever our God is good. Forever our God is faithful. Haleluya. Thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For His good is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. But the hand and outstretched arm, His love endures forever. Oh Lord, let's be reborn. His love endures forever. Sing praise, come on church. Sing praise, lift up your hands. Sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. Hallelujah. Hallelujah. From the rising to the setting sun, His love endures forever. By the grace of God to carry on, His love endures forever. Sing praise, hallelujah. Sing praise,
on, church. Sing praise, sing praise. Mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, hallelujah. Sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. Sing praise, hallelujah. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. Haleluya, haleluya. Come on, berikan sorak-sorai sekali lagi bersama musik. Haleluya. Forever, forever He is God, forever He is faithful, forever He is merciful. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Your love is more than enough for us, Lord. Your mercy is more than enough, Lord. Thank you, Lord Jesus. When the mountains fall and the sea turns round, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love will fail, says the Lord. Your love is powerful, needs your more. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abound in us, you're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. My life's in your hands. You're in control. Your grace will flow in us. You're more than enough for me. Hallelujah. When the mountains fall and the sea turns round, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful,
but my word stands strong, says the Lord. Yes, Jesus, when the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Hallelujah. Your love is powerful, needs your more. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh Jesus, Jesus, you're able to break every chains. My life's in your hands. You're in control. 'Cause overflow in us. You're more than enough for me. Hallelujah. Power, mercy. Hallelujah. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Hallelujah. Come on, church, declare it, hallelujah. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Hallelujah, 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 Jesus. Your love is powerful, needs your more. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Hallelujah. Glory, glory. Jesus, you're able to break every chains. My life's in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. One more time. Your love, Jesus. Your love is powerful. Thank you, Lord. Needs your more. Your love is mighty. The earth will shake. Grace abound in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Thank you, Lord Jesus. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Hallelujah. 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 Your grace is enough, Jesus. Wonderful Jesus. Let's worship Him. Dear Lion December. Let's open our hearts. Let's raise our voice to heaven. He's worthy to be worshipped. He's worthy to be worshipped. Name above all names. Jesus, we worship you. Hallelujah. Yes,
Wonderful Jesus. Wonderful Savior. Lord above, oh Lord, kings above, oh kings. Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. We unite our hearts as one in you, Lord. We surrender, Jesus. Here we are, Lord, before you, Lord, to honor you, Lord, to love you, Jesus. We are here to seek your kingdom first, Lord, to seek your heart, Lord Jesus, to seek you more than anything, Lord. You are worthy to be worshipped. We unite our hearts as one in you, Lord. Glory, glory, glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory, glory, glory. He's not far from us. He's in the midst of us this morning. His presence, your kingdom is in this place, Father. There is peace, there is joy, there is love in this place. We need you, Lord, more and more, Lord Jesus. We humble ourselves before you, Lord. This is your service, Lord. Lead us from the beginning to the end, Lord Jesus. It's all about you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Forgive our sins, our iniquities, our transgression, all our faults, all our wrongdoings, Lord. Forgive us, Lord Jesus. Thank you for loving us. Thank you for always being here with us, Lord, in your presence, Lord Jesus. Pray for our Father, you equip him, you anoint him, Lord. Open a new revelation, open up your secrets, Lord Jesus. That your words, Lord, speak to every single person in this place that we are ready to receive, Lord. We open our hearts, our ears, Lord. Speak to us, Lord. Speak to every single person, Lord Jesus. We need your wisdom, Lord. We need your knowledge, Lord Jesus. More and more of you, Lord Jesus, and less of us, Lord. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih, Tuhan, for always, Lord, gathering us here, Lord, in your presence, Lord, as one body, one unity, Lord Jesus. Terima kasih, Tuhan. When we walk out from this place, we are never the same, Lord Jesus. Our mind has been restored, our heart's been restored, Lord Jesus. We have been renewed, Lord, by your Spirit, Lord Jesus, by your word, Lord Jesus. If some of us who are weary, who are sick, Lord, I rebuke in the name of Jesus. By your word, we are healed. We are restored by your word, Lord. There is power in his word. Terima kasih, Tuhan. Once again, Lord, thank you for loving us. Thank you, Lord, for the unity in this place. Once again, Lord, you deserve the glory, you deserve the honor, Lord. Name above all name. Yang semua percaya katakan, Amin. Amen. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Good morning, everyone. It's great to see you again in this church, the Church of the Living God. Selamat datang juga kepada Ibu Lani. Okay. I will continue from last 2 weeks. The theme last 2 weeks, the goal of faith. Kemudian last week, faith that move. Nah, yang sekarang continue, establish and firm in your faith. Kita masih bicara tentang faith, tentang iman, saudara. Saya rasa minggu yang lalu juga banyak yang gak bisa ikut, banyak yang gak hadir. Jadi ada baiknya sebagian yang ayat yang saya pakai minggu yang lalu, saya akan buka lagi. Cuma ini
sebagai build up of the preaching this morning. Yang kemarin ada tentunya masih ingat bahwa faith that move itu sudah saya jelaskan minggu yang lalu. Tapi kita lihat dulu ayat yang sudah sempat kita lihat minggu lalu, saudara. Tentunya saudara masih ingat bagaimana Yesus waktu itu diminta oleh Yairus, kepala rumah ibadat, untuk datang ke rumahnya karena anaknya dalam kondisi sudah mungkin koma, anaknya sakit keras, maka datanglah dia dan berbondong-bondonglah orang-orang mengikuti dia. Berdesak-desakanlah orang-orang mengikuti dia. Di antaranya itu ada ayat 27 dan Markus 5. Seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu ada termasuk dalam bondong-bondong orang-orang yang sedang mengikuti Yesus. Tapi dia punya masalah. Kemarin saya jelaskan bahwa dia seorang, kalau dalam tradisi waktu itu adalah seorang yang najis. Dengan sakit pendarahan dia tidak boleh sebetulnya bersentuhan atau sampai berhadapan dengan orang-orang. Dia harus menyendiri sebetulnya. Makanya dia masuk ke bait Allah pun juga enggak boleh, dan banyak peraturan-peraturan yang ada di perjanjian lama waktu itu. Nah, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menyamar jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Nah, seketika itu juga berhentilah pendarahnya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, kemarin sudah saya jelaskan juga bahwa Yesus sama sekali tidak menyembuhkan. Yesus sama sekali tidak menyembuhkan. Kesembuhan ini terjadi karena, pemulihan ini terjadi karena iman daripada wanita ini. Saudara perhatikan. Ya. Asal gue jamah saja. Jubahnya, nggak berani orangnya karena dia najis, nggak boleh. Maka ketika dia bisa menyangkut itu, sembuhlah dia. Ya, ini yang dikatakan iman atau faith that move. Ya, imannya yang bergerak untuk menarik kuasa Allah hadir dalam hidupnya. Maka seringkali saya katakan, seberapa besar iman kita, sebesar itulah Tuhan akan nyatakan pada kita. Kalau iman kita kecil, ya kecil lah. Tapi kalau iman kita gede, saudara, segede itulah yang Tuhan akan nyatakan pada kita. Karena tanpa iman tidak mungkin manusia berkenan kepada Allah. Amin. Itu jelas sekali. Ya. Nah, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menyembah aku? Ya, dia noleh ya, dia cari. Siapa? Nah, singkat ceritanya kan waktu murid-murid, guru bagaimana engkau tanya? Sedangkan orang begini berdesak-desakan, siapa? Semuanya desak-desakan. Tapi Yesus jelas sekali. Lukas mengatakan, tapi Yesus berkata, ada seorang yang menyembah aku. Gitu. Sebab aku merasa ada. Aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Jadi bukan Yesus mengeluarkan kuasa dari dirinya atau menyamar dia atau mendoakan dia atau menyembuhkan dia, enggak. Ya. Jadi seseorang yang desperate, seseorang yang sudah kehilangan harapan, karena ceritanya ini kalau saudara ikuti, dia sudah menghabiskan hartanya, dia sudah kemana-mana, sudah ke dukun, ke dokter, ke tabib, ke orang pinter, apalah, you can mention it, dan sudah habis hartanya, sudah hopeless. Ya, sudah nggak ada harapan, saudara. Tapi pada waktu itu dia timbullah harapannya. Nah, makanya waktu the goal of faith 2 minggu yang lalu, bahwa bagaimana kasih karunia Allah dinyatakan, maka menimbulkan harapan kepada hidup kita, dan itu harus kita responi dengan iman kita. Ya. Nah, jadi Yesus yang merasakan itu, ya, somebody touch me. Or I was aware the power had gone out of me. Jadi dia merasa brodol aja itu kuasa.
menerobos keluar dari dirinya. Dan itu yang dia rasakan. Karena apa? Karena iman. Ketika Yesus masih berbicara, ya, ini sementara dia terus setelah orang itu disembuhkan dan dia masih berbicara, maka datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Ini kan rentetan ya dari story itu, saudara, nggak bisa dipisahkan karena Yesus sedang menuju ke rumah Yairus, kepala rumah ibadat ini. Dasar Yairus mencari dia, minta pertolongan, dan Yesus mau menyetujui untuk datang ke rumahnya. Sementara di jalan perempuan yang pendarahan ini touching dia. Ya, jadi, setelah dia masih berbicara, seseorang datang. Percuma, sudah mati anakmu. Jadi jangan nyusahkan lagi guru. Ini ya saudara, saya mau build up dari sini. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, apa? 1, 2, 3 sama-sama. Jangan takut, percaya saja. Saya percaya waktu Yesus katakan ini, supaya kepala rumah ibadat itu jangan melihat kepada kondisi anaknya yang mati, kepada keadaan anaknya yang sudah mungkin jadi mayat, tapi apa? Jangan takut. Jangan takut. Don't be afraid. Just believe. Maksudnya di sini saya percaya bahwa waktu itu Yesus melihat kuasa yang keluar itu, dia juga kaget. Dan melihat perempuan itu juga disembuhkan, maka disembuhkanlah engkau, pergilah engkau dan bawalah damai dan sukacita karena engkau sudah dipulihkan, engkau sudah disembuhkan. Saudara, sementara satu orang katakan, percuma jangan ngerepotin guru lagi karena anakmu sudah mati. Tapi di sini Yesus katakan berdasarkan dari iman daripada perempuan ini, dia katakan jangan takut. Don't be afraid. Just believe. Bukankah kita sering mengalami ini, saudara? Kalau saudara tanyakan kepada diri saudara sendiri, benarkah kita seringkali takut dalam hidup ini? Seringkali khawatir dalam hidup ini. Come on. Kita jujur saja. Mungkin kita kondisi kadang-kadang seperti Yairus ini, kepala rumah ibadat ini. Karena Yesus katakan jangan takut. Dia dapat informasi masuk ke telinganya dia, anakmu sudah mati. Begitu dia mendengar, mungkin dia sudah pucat, sudah lemes, sudah apa, mau ngomong apa. Ya kan? Mungkin dia cuma menatap kepada Yesus, tapi Yesus katakan, jangan takut, just believe. Pagi hari ini saudara, do not be afraid, just believe whatever happen to you. Ini firman kuat sekali, bicara terus. Pagi tadi saya bangun jam 3:30 saudara, masuk lagi ke saya. Dan saya tahu ini inspirasi yang Tuhan berikan. Saya nggak tahu di antara kita siapa yang takut. Saya nggak tahu. Tadi sudah didoakan bahwa the word of God is the power of God. Kalau ini bisa kita terima dengan iman kita, jangan takut. Saya percaya firman ini akan mendatangkan kuasa, kekuatan ke dalam hidup kita. Can you say amen? Sebab the word of God is the power of God. That's true. That's right. That is fact. Teman, tinggal tergantung bagaimana kita meresponi itu. Yesus katakan jangan takut. Percaya saja. Untuk orang jadi percaya itu kan gak mudah, saudara. Apalagi kita lebih banyak melihat kepada kenyataannya daripada melihat kepada besarnya Tuhan yang luar biasa itu. Kebanyakan kita lihat ke sana. Lihat kepada diri kita yang kecil, yang tidak mampu, yang lost hope, yang kehilangan pengharapan, daripada melihat kedaulatan Allah yang luar biasa yang mencipta kita dengan rencana yang dahsyat. Yes, oh yes. Dulu saudara, saya waktu masih remaja lah gitu. Kita dulu kan kalau remaja teman itu kan banyak, saudara.
Apalagi kalau sudah main-main ke kampung gitu ya. Itu cerita dongeng nenek-nenek tua itu. Macam-macam sudah. Ya, jangan keluar jam 6 sore, jangan keluar waktu maghrib. Nanti digondol wewe gombel. Saya nggak tahu saudara pernah dengar itu. Digondol wewe gombel. Nah, itu Pak John doang dari sana tahu dia. Benar nggak Pak John? Saudara, hal-hal yang seperti itu. Sehingga orang mau keluar jam, dia akan ketakutan. Dan itu sudah didoktrin sedemikian rupa. Itu cuma satu saja saudara, digondol wewe gombel. Dan memang karena itu jadi mitos di daerah itu saudara. Sehingga sering anak itu hilang saudara pada jam-jam itu. Percaya apa percaya, kenyataannya seperti itu. Sehingga kalau sudah gitu orang kampung datang membawa kentongan. Tahu nggak kentongan? Deng, 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 deng. Nanti anak itu muncul sendiri. Segala sesuatu yang dibuat menjadi ada, jadi ada benar. Dan orang-orang ini sudah, ya inilah saudara, dibutakan dengan hal-hal yang seperti itu sehingga menjadi hidup saudara. Apalagi kalau udah lewat di kuburan, ya kan. Itu. Jadi ada namanya kalau kuburan Cina kalau di sana ya. Itu kan panjang saudara. Kalau lewat ya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Banyak yang seperti itu saudara. Termasuk saya dulu itu. Ya, sebelum saya kenal benar dengan dia. Apalagi kalau ada orang mati saudara, ya kan, semua pada mau lihat gitu, jangan mau lihat, ya kan, enggak usah, kamu aja yang lihat, takut, benar nggak? Tapi pagi hari ini, saudara, jangan takut. Ini Tuhan Yesus katakan, saudara. Don't be afraid, just believe. Coba kita lihat Yesaya. Ini Allah katakan, ya. Yesaya 41:10. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. That is. Jadi Allah itu sesungguhnya sangat mengasihi kita supaya kita jangan takut. Tidur di rumah sendirian takut enggak? Tidur lampunya gelap takut enggak? Why? Saudara ngomong soal takut, ada banyak. Kalau dikupas itu jadi luas. Mungkin nanti siang waktu acara gathering nanti bisa dikupasin masalah takutnya. Jadi rupanya takut ini bukan cuma sekarang-sekarang aja. Rupanya dari zaman dulu juga begitu. Begitu bangsa Israel keluar dari Mesir, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu, jangan takut. Kemudian waktu Musa mati, bangsa Israel juga lost hope. Yosua diangkat dan Tuhan kata kepada Yosua pasal 1. Teguhkan dan kuatkan hatimu, Yosua. Jangan takut, aku menyertai engkau. Kemana saja engkau pergi, setiap tanah yang engkau injak aku berikan kepadamu. Tapi ini bisa diterima dengan iman apa enggak? Firman tetap firman. Masalahnya bagaimana ini mindset kita untuk bisa menerima itu. Ini kan tergantung kita masing-masing. Tapi saya katakan saudara, apabila kita benar-benar mau mengimani dan meresponi, itu takut mas sudah nggak ada artinya lagi. Karena takut adalah satu iman yang negatif. Sedangkan percaya adalah iman yang positif. Sama-sama belum melihat kejadiannya. Takut juga belum melihat. Saudara takut apa? Takut gak dapat kerjaan. Takut kehilangan pekerjaan. Belum melihat. Belum terjadi. Salah satu contoh aja. Belum terjadi. Percaya. Kita juga belum melihat. Tapi ini iman yang positif. Jadi kalau kita benar-benar percaya, ini loh yang Allah itu menghargai. Berbahagialah engkau yang percaya, meskipun kau tidak melihat.
Bayangkan, ini di ayat Fatsal ini aja saudara, ada berapa takut itu. Lihat, 13-nya diulang lagi. Sebab aku ini karena masih takut. Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Kawan-kawan, masih diulang lagi 14, janganlah takut. Kalau ada roh ketakutan saat ini, waktu engkau tangkap firman ini, saudara, akan kabur itu roh ketakutan. Believe me. This is the power of God. It's guaranteed. Amin. Takut menghadapi the future, masa depan. Takut bagaimana anak-anak kita nanti. Itu urusan Tuhan. Karena setiap kita dirancang with the will and purpose of God. Why? We should be fear. Apa saja. Yang penting bagaimana kita bisa menempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Ini penting, saudara. Makanya firman Tuhan itu dahsyat sekali. Coba kita move on sekarang. Jemaat Kolose 1 ayat 3. Ini Rasul Paulus katakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena ayat 4, kami telah mendengar tentang apa? Imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Terdengar di mana-mana. Jemaat yang baru dibangun ketika menerima the gospel, Injil, firman Allah, maka dikatakan kami telah mendengar. Kan kita Rasul Paulus kan nggak di Kolose terus, kan dia berpindah-pindah saudara dalam penginjilan itu, tapi dia mendengar bahwa iman mereka bertumbuh, growing up. Ketika imannya bertumbuh, kasihnya juga bertumbuh, saudara. Karena bagaimana juga iman itu akan menghasilkan buah-buah. Di samping buah pertobatan tentunya. Dan ini luar biasa sekali. Saya mau sharekan, saudara. Saya bersuka cita sekali. Hari Selasa kemarin, saya akan mengadakan Zoom pengajaran ke Sri Lanka. Karena anak ini akan menikah dengan anak Indonesia. Dia kan nggak ngerti bahasa Indonesia. Jadi saya diminta untuk sebetulnya untuk ini mengajarkan pre-baptism, tentang baptisan. Saya dalam hati mengajarkan baptisan, anak ini sudah selamat enggak? Akhirnya saya enggak dengerin yang ngajarin baptisan, saya pandu kepada pertobatan. Saya sangat suka cita sekali karena sudah kita lakukan 3 kali saudara, dan the word of God so powerful. Saya bisa merasakan itu powerful sekali. Meskipun satu Jakarta, satu di dekat Kolombo sana. Itu dahsyat sekali. Dan anak ini bisa mengaku dengan sendirinya. Wah, ya, what's so powerful. I don't know, I can feel what is I never feel something before. Lewat Zoom saja. Bayangkan. Mestinya saya cuma 40 menit sampai 2 jam saja. Dahsyat sekali. Dan akhirnya saya kirim, kamu gimana? Believe enggak? Saya bawa kepada, saya bukakan. Saya percaya Roh Kudus izinkan bukakan segala hal tentang kebenaran itu. Dan dia, I don't know ever about salvation before, but now I'm sure that is Lord Jesus died for me, for my sin. Waduh, saudara. Dan please, apa itu? Teach me more and more, explain me more and more. Dia haus sekali, saudara. Sangat haus sekali ini anak. Wah, dahsyat sekali, saudara. Dan akhirnya saya tuntun kepada pertobatan, saudara.
Gak ada satu orang yang bisa ngaku Yesus itu Tuhan kecuali Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada dia sampai dia mengakui Tuhan sebagai juru selamat dan penebusnya dan sebagai Tuhannya. Waduh, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada itu. Hati saya penuh dengan sukacita. Tuhan ingatkan saya, kalau kamu sukacita apalagi ribuan malaikat di surga juga bersorak-sorak. Wah, dahsyat saudara. Nanti tanggal 7 November saya ke Jakarta untuk meresmikan pernikahan anak ini. Luar biasa sekali. Satu kepercayaan diberikan kepada saya sehingga saya bisa membuat dia percaya Tuhan dan nanti akan kita baptis sebelum dia married. Ya, wah, dan selama berbulan-bulan ini sebelum terjadi ini, saya terus tuntun dia, pimpin dia sampai kepada pre-marriage counseling, pre-baptism, ya counseling dan mulai dari pertobatan dan lain sebagainya. Sungguh satu hal yang luar biasa. Sehingga dari orang yang tidak beriman jadi beriman, yang tidak percaya jadi percaya. Sangat-sangat luar biasa, saudara. Coba move on lagi. Jadi iman itu tadi sudah didengar. Nah, ini saudara. Ini yang penekanan saya di sini. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang dari iman kita. Iman yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan kita, Juru Selamat kita. Jangan sampai kita tidak bertekun. Jangan sampai kita tidak teguh dan jangan sampai kita goyang, saudara. Kemudian kalau sudah kita punya iman yang teguh ya, dan tidak bergoncang, jangan sampai kita digeser dari pengharapan Injil. Yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Ya. Jadi mana waktu itu Paulus juga menjadi pelayannya. If you continue in your faith, establish and firm, not move from the hope held out in the gospel. Ya, terjemahan contemporary English version, but you must stay deeply rooted. Stay deeply rooted. Tetap tinggal berakar dalam dan teguh dalam firman. You must not give up the hope you receive when you heard the good news, the gospel, Injil kerajaan. Karena di dalam the hope daripada the gospel ini, what? Our salvation. Itu sudah gak ada lagi, saudara. The greatest miracle is our salvation. Dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Kalau kita sudah menangkap ini, saya yakin kita gak akan punya rasa takut lagi dalam hidup ini. Saya garanti, saudara. Kalau ini ada, established in faith, rooted deeply, kita nggak akan punya rasa takut lagi. The Greek word, ya, kata kerja gerika epimeno yang diterjemahkan continue atau bertekun, itu juga berarti to stay over, to remain, to abide. Tinggal, namanya tinggal nggak move di situ. Di mana? Tinggal di mana? Dalam iman. Jadi tinggal dalam iman, continue, berkesinambungan, hidup dalam iman. Jangan sampai tergeser dari apapun juga. Iman yang bagaimana? Gak tahu saya ngomong sama siapa, atau saya minggu lalu saya singgung. Setan pun juga percaya. Apa setan gak beriman? Setan beriman kepada Tuhan. Yakobus katakan setan pun juga percaya, tapi dia gemetar. Karena setan tidak menjadi pelaku firman. Maka orang yang bertekun dalam iman, otomatis dia akan sejalan hidupnya dengan firman. Kalau sejalan dengan firman, hidupnya akan penuh dengan kasih juga. Itu sudah sejalan, sudah. Karena di dalam iman akan dibawa, akan digiring kepada kebenaran firman.
dalam kebenaran firman mendatangkan satu pengharapan dalam hidup kita. Nah, di samping itu, love of God itu dilimpahkan dalam hidup kita. Peace and joy melimpah-limpah dalam hidup kita. Selain itu, Roh Kudus juga diberikan dan tinggal dalam kita untuk menolong kita, untuk menghibur kita, untuk menuntun, untuk mengajar kita. Bukankah kita ini luar biasa, saudara? Masih kurang apa? Immanuel, Allah besertaku. Tapi masih takut. Nah, iya. Jangan takut. Percaya saja. Tapi percayanya bagaimana? Iblis juga percaya, setan juga percaya. Ya kan? Nah, ini bisa dibahas satu pembahasan yang bagus juga. Ya. Nah, saya bull letter di sana. Bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Digiring oleh firman, oleh iman kepada kebenaran firman. Kemudian coba saya angkat ke sana. Sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God. Ini tadi yang sudah didoakan tadi itu. The word of God is the power of God. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bukan oleh mindset kita. Iman ini adalah sesuatu yang belum kita lihat tapi kita percaya bahwa kita akan meraihnya. Sesuai dengan apa yang kita percaya. Tapi kita belum lihat. Sekarang bagaimanakah dengan kita? Kata percaya tadi juga bisa berarti juga iman juga. Jangan takut, percaya saja. Karena iman adalah sebuah kepercayaan. Ya. Paulus begitu kuatnya dalam berbicara tentang ini. Aku punya keyakinan yang kokoh. Sehingga dikatakan, I'm not ashamed. Saya tidak malu. With the gospel, with the good news. Dengan Injil. Because it is the power of God. Dan pagi ini saudara, firman Tuhan yang kita dengar sama-sama. This is the power of God. Tinggal sekarang bagaimana kita mengimani dan meresponi itu. Seperti kata jangan takut tadi itu. Jangan takut. Sampai diulang-ulang. Yesaya Allah sendiri ngomong. Diulang-ulang sampai 3 kali. Dalam 4 ayat berturut-turut. Jangan takut. Bahkan dikatakan sampai jangan takut hai kamu cacing Yakub. Baca. Hai kamu si cacing Yakub, sampai dia kayak cacing. Karena masih takut kayaknya. Tapi orang yang beriman, saudara. Orang yang stay root, established firmly. Berakar dalam. Dia gak akan punya ketakutan lagi dalam hidupnya. Karena dia tahu hidupku bukan milikku lagi. Tapi Kristus yang ada dalam aku. Apapun boleh terjadi. Saudara. Tantangan. Waduh saudara, kalau kita ngomong tantangan, ujian. Setiap kita punya masalah sendiri-sendiri. Saudara. Setiap kita tantangannya berbeda-beda. Pergumulannya juga berbeda-beda. Ada yang bergumul tentang sakit penyakit. Ada yang bergumul tentang keuangan. Ada yang bergumul tentang karir. Ada yang bergumul tentang jodoh mungkin. Itu Pak Yakub mau cari-cari jodoh terus. Macam-macam. Tapi dikatakan
Do not be afraid. Just believe. Ini pagi ini pesan ini sangat kuat, saudara. Saya tidak tahu kepada siapa ini pesan. Tapi pasti ada di antara kita yang Tuhan ingin bicara. Tangkap baik-baik, saudara. Tangkap baik-baik. Saya sampai tidak bisa tidur, saudara. Karena impartasi dari ini ayat, saudara. Sangat luar biasa. Dan saya percaya apabila saudara tidak takut dan saudara percaya, itu akan terjadi happen seperti Yairus. Anaknya yang mati, bangkit lagi. Wanita yang beneran sakit, yang sudah 12 tahun gak bisa disembuhkan, sudah hopeless, sudah gak ada jalan. Sembuh. Apa itu? Sakal sembuh. Sakal ini apa sih? Seketika. Kok angel teman sih. Seketika, gak usah nunggu sampai kapan-kapan. Memang ada sampai nunggu kapan-kapan. Tapi tergantung bagaimana meresponi daripada iman kita dengan dia. This is about the personal. Bukan about, waduh, tergantung kepada hamba Tuhan. No way, saya katakan saudara. No way. Tidak ada hubungannya dengan hamba Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan pendeta yang hebat. Tidak ada. Buktinya Yesus waktu berjalan, dia hebat, dia sudah terkenal di mana-mana sampai orang berbondong-bondong. Tapi dia tidak sekali-sekali menyama itu orang yang sakit. Tidak. Berarti tidak ada andil Yesus dalam hal itu. Sakit pendarahan itu andil kesembuhannya dari dirinya dia sendiri. Amin. Amin. Dari dirinya dia sendiri. Dari personal relationship-nya, imannya dengan Tuhan itu sendiri. Kita bisa buat terobosan-terobosan yang dahsyat, bimbing Yosef, myself with him. Seberapa besar imanmu, sebesar itu Tuhan akan nyatakan. Itu sudah jelas, saudara. Saya sudah mengalami berulang-ulang. Sebesar berapa iman saya, jadilah sesuai dengan itu. Benar. Dan Tuhan tidak pernah permalukan orang-orang yang benar-benar full heart, humble. Merasa gak mampu. Bukan merasa pandai, bukan merasa bisa. Dia ada bantuan, supaya kita jadi orang bodoh, orang goblok. Aku bodoh Tuhan, aku gak tahu, aku gak ngerti Tuhan. Pokoknya aku cuma berserah kepadamu saja. Tapi aku percaya kepadamu Tuhan, bahwa semuanya itu adalah baik yang daripadamu. Kedaulatanmu ada di atas segala-galanya. Karena kita orang takut itu selalu melihat kepada keadaan kita. Keadaan kita terus yang dilihat. Enggak melihat dia yang luar biasa. Apakah mungkin karena saya pernah melihat penglihatan itu kah? Saya punya iman seperti itu? Saya rasa enggak. Memang saya pernah melihat dia yang luar biasa gedenya. Bumi adalah tumpuan kakiku. Ayat itu langsung dibuka ke saya. Langit adalah singgasanaku. Itu Tuhan kita, Allah kita. Kalau dia yang seperti itu yang kita percaya. Saya masih ingat. Saya cuma 2 kali mendapat penglihatan itu. Waktu saya berdoa kepada satu anak dari Bandung yang kesurupan karena suaminya diguna-gunain oleh sekretarisnya. Dan dia mau bunuh diri, setiap sore mau bunuh diri. Sampai dibawa ke Australia, tetap mau bunuh diri. Dan teman saya katakan, Yung, wah kasihan ini iparku, gimana ini. Kebetulan rumahnya gak begitu jauh dari rumah saya. Dan saya habis dapat penglihatan yang besar itu. Dalam minggu itu, saya katakan, Tuhan kasihan dia. Saya datang lihat dia, aduh kasihan. Saya pulang lagi. Saya cuma berdoa, Tuhan, Engkau yang begitu besar dan luar biasa, kasihan dia Tuhan. Ulurkanlah tanganmu, jamahlah dia Tuhan. Dan waktu saya berdoa itu, itu tangan menerobos dari rumah saya itu keluar ke sana. Waduh. Langsung saya telepon, sembuh sekarang. Dan sejak saat itu dia terbebaskan dari itu semua. Sudah besar iman kita. Sebesar itu Tuhan nyatakan pada kita.
kita pun juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar untuk kemuliaannya, bukan untuk kemuliaan siapa-siapa. Selama kita bisa menjaga hati kita, selama kita bisa rooted deeply, berakar teguh, beriman kepada Dia, saya yakin, saya percaya saudara, hidup kita tidak akan pernah dibelenggu oleh ketakutan. Amin. Itu belenggu saudara. Takut, khawatir, itu belenggu. Bondage. Dalam segala hal apa saja. Bagi hari ini, izinkan firman Allah ini untuk membebaskan setiap belenggu. Responi dengan imanmu, saudara. Tanggap dengan imanmu. Tangkap. Maka engkau pulang akan menjadi orang yang terbebaskan dari setiap belenggu, ketakutan, kekhawatiran. That is not from God. Itu dari setan, saudara. Kita sudah dibebaskan, dimerdekakan melalui darah Kristus. Amin. Wah, saya udah ngomong bicara begini, saudara. Saya terus terang aja kalau lihat setan iblis itu aja. Sombong? Enggak, saya enggak sombong. Tapi saya tahu jati diri saya sampai di mana. Kalau kita tahu jati diri kita, our identity in Christ is nothing. The power of darkness is nothing, saudara. Enggak ada artinya bagi kita. Dan Tuhan mau setiap kita itu seperti itu. Makanya Kristus datang untuk memberikan satu example bagaimana harus hidup itu. Sehingga Paulus katakan, copy me, imitate me, as I imitate Christ. Yesus katakan, jangan takut, percaya saja. Allah katakan, jangan takut, percaya saja. Tanganku yang membawa kemenangan sedang menggandeng engkau. Nah saudara, ini firman, benar enggak saudara merasa digandeng oleh Tuhan? Atau saudara tetap di dalam ketakutan saudara dalam menghadapi masalah yang ada? It doesn't matter. What is your problem? Apa masalahmu? Tiap orang punya masalah. Tapi di manakah kita menempatkan masalah itu? Di atas segala-galanya atau kecil, dan Tuhan di atas segala-galanya yang menggandeng tanganmu. Engkau sedang digandeng oleh Tuhan. Dan dikatakan, aku akan mengirimkan seorang penolong yang akan menyertaimu selama-lamanya. Itu saya tangkap, itu sudah masuk ke hati saya. Sehingga apapun juga mau kemana sih, mau jalan ke kuburan kah, mau kemana kah, mau yang menyertai saya lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia. Amin. Ini saudara. Sehingga kita pulang pun juga membawa satu kemenangan, satu sukacita. Bahkan kematian pun juga sudah tidak ada artinya bagi kita. Karena kita tahu hidup di dunia juga sementara, mati lebih baik. Satu keuntungan, kata Paulus. Karena apa? Berarti hidup bersama dengan Kristus. Sudah bebas aku. Tapi kalau aku masih hidup, katanya, itu berarti aku harus bekerja menghasilkan buah. Jadi kalau kita masih hidup saudara, ini berarti adalah satu kesempatan bagi kita untuk melakukan banyak perbuatan-perbuatan besar demi untuk kemuliaannya. Amin. Saya rasa saya tidak panjangkan firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi kepada tema pagi hari ini, bahwa continue, stay rooted and established in your faith. Maka Tuhan akan selalu ada bersama kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari musician dan singer, please come up. Ada satu lagu saudara lama nggak dinyanyikan, El Shaddai.
song says, do not be afraid. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Kita mungkin berdiri. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi, jangan takut. Tak usah ku takut, Perintahkan yang ada dalam dirimu. Tidak usah takut. Jangan takut. Sebab Dia yang menggandengku lebih besar ku dari segala yang ada. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Takut adalah satu bondage. Kudus hiburku. Fear is a bondage. And that is not from God. Ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. He's so powerful God. Dia besar, He is great. Dia besar. God is great. God is great. Is in you. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Musik mengalun, saudara. Angkat hatimu, pandang kepada Dia. Dengar baik-baik. Apabila saat ini mungkin ada ketakutan dalam hidupmu, saya tidak tahu. Tapi Tuhan melihat kedalaman hati. And that is bondage. Listen carefully. Because of Christ, because He sacrificed His life upon the cross, He freed us. Dia memerdekakan kita. Dia memerdekakanmu. Jangan mau dibodoh-bodohin oleh roh picisan yang ada dalammu. Besar Allah yang selalu menggandeng tangan kananmu, saudara. He is with you. He is in you. Mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus khawatir? Build up your faith. Mari bangun imanmu. Supaya kita tidak dipecundangi oleh roh-roh picisan yang sudah tidak ada kuasanya lagi. Karya salib Kristus lebih dari cukup untuk mendestroy kekuatan kuasa-kuasa
yang mencoba untuk men-trap kita. Just believe. Yesus katakan, percaya saja. Jangan takut. Semuanya serahkan kepada Dia. Maka engkau pulang